Apakah Islam harus salafi? Apakah Islam diwajibkan harus bersalafi? Salafi-salafi yang mana? Salaf Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau salaf itu Rasulullah itu sendiri? Mana dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salafi? Saudaraku, saudariku, yang perlu Anda pahami dahulu adalah makna salaf dan salafi itu, sehingga Anda bisa memahaminya. Sekarang begini, sebagai seorang muslim, maka yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti pertama Al-Quran, kedua mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketiga mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda yang bertanya, sepakat tidak dengan saya tentang tiga hal ini? Itu dahulu. Mengikuti Allah jelas. Makanya kita beriman kepadanya, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Mengikuti Allah, mengikuti Al-Quran. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, di dalam surah Al-A'raf. Ikutilah oleh kalian apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan ikuti yang selain daripada itu. Jelas mengikuti Al-Quran. Mengikuti Rasulullah SAW juga jelas. Makanya kita beriman dan bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengikuti dia wajib karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan ayat-ayat lainnya. Sepakat kita. Yang ketiga, mengikuti para sahabat. Ya, kita diperintahkan mengikuti para sahabat. Tadi hadisnya sudah dibacakan, hadis Irbad bin Sariyah. Dan juga Rasulullah mengumpamakan bahwa para sahabatnya itu seperti bintang gemintang. Dengan siapapun yang kita tiru, kita teladani, maka akan membawa kita kepada jalan yang lurus dan kebaikan. Allah juga sudah mentazkiyah. Allah juga sudah memerintahkan kita untuk mengikutinya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." As-sabiqunal awwalun, generasi-generasi terdahulu, pendahulu dari kalangan muhajirin dan ansor. Anda muhajirin? Bukan. Anda ansor? Bukan. Apa harapan kita lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah harapan kita. Kita termasuk dalam kelompok itu. Nah, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Ayat ini menunjukkan kita harus mengikuti para sahabat agar Allah ridho kepada kita dan masuk ke dalam surga. Karena para sahabat tidak akan mungkin menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bisa keliru, tetapi mereka tidak akan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ijma' sahabat, itu tidak akan pernah salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak menyatukan umatku di atas kesesatan. Kalau sahabat sudah sepakat, tidak boleh lagi ada yang menyelisihinya. Nah, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, mengikuti sahabat, itu ada tidak bahasa lainnya dalam bahasa Arab? Ada. Apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Itu bahasa lainnya. Ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah nisbah kepada sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ketika menceritakan di akhir zaman akan terjadi perpecahan manusia, umatnya menjadi 73 golongan, maka yang lain masuk neraka, satu selamat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu adalah hum ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka itu adalah orang-orang yang seperti kami berada di atas apa yang kami berada di atasnya. Artinya mengikuti jalan mereka. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan humul jamaah. Yang selamat itu adalah mereka jamaah. Makanya dinamakan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi, sunnah Nabi, lalu mereka bersatu di atasnya disebut ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ada enggak dalam bahasa Arab istilah lain untuk menyebutkan ini yang lebih singkat, yang lebih simpel? Ada. Masa iya Ustaz belajar bahasa Arab? Ittiba'us salaf. Mengikuti salaf. Nah, kita sudah mulai masuk ini. Mengikuti salaf. Kita ini mengikuti salaf, bukan kita salaf. Kalau Anda mati lebih dahulu dari saya, Anda salaf saya. Pendahulu. Salaf itu orang-orang yang sudah mendahului kita. Tapi tak salaf soleh atau enggak tahu. Jadi salaf itu dalam bahasa Arab yang terdahulu, yang mendahului. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, ada sahabat yang mati, yang wafat lebih dahulu namanya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, engkau adalah sebaik-baik salaf bagi kami. Engkau sebaik-baik pendahulu bagi kami. Nikmatus salaf lana anta. Sebaik-baik pendahulu bagi kami adalah engkau wahai Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Jadi istilah salaf ini sudah ada dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kurang belajar, kurang mengkaji, maka kita tidak menjumpainya. Jadi makna salaf adalah pendahulu, orang-orang terdahulu. Nah, yang dimaksud dalam istilah salaf itu adalah orang-orang yang mendahului kita dari tiga generasi utama. Mulai dari generasi di Rasulullah yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Ini yang dimaksud dengan salafus soleh. Pendahulu-pendahulu kita yang soleh. Karena tiga generasi ini yang terjamin. Setelahnya semakin banyak perselisihan dan perpecahan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang di masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ini namanya salafus soleh. Orang yang datang sesudahnya termasuk kita, disebut kalau kita mengikuti mereka, kalau kita mengikuti mereka disebut ittiba'us salaf, mengikuti salaf. Nah, dalam bahasa Arab ada nggak istilah yang lebih singkat lagi daripada ittiba'us salaf? Ada. Salafi. Itu artinya orang yang mengaku mengikuti salaf, para salafus soleh. Misalnya saya mengaku orang Indonesia dalam bahasa Arab, maka disebut Indonesi. Orang Medan, Maidani. Orang Riau, Riawi. Orang Jawa, Jawi. Ya, nisbatnya seperti itu. Artinya orang itu. Nah, kalau orang yang mengaku, makanya kalau mengaku mengikuti Islam disebut Islami, kan begitu. Mengaku mengikuti salafus soleh, salafi. Itu dia istilah salaf itu. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi, salaf Abu Bakar, salaf Umar, salaf Utsman, Ali, atau salaf Rasulullah. Semua mereka itu adalah salafus soleh. Silakan ikuti Abu Bakar, silakan ikuti Umar, silakan ikuti Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu muncul di sini pertanyaan, saya ingin mempertegas lagi. Apakah Islam itu harus salafi? Kalau menggunakan nama tidak harus. Tidak wajib kita harus, saya ini salafi. Tidak harus. Menisbatkan di belakang nama kita salafi, tidak wajib. Tetapi itu adalah penisbatan yang mulia, yang bagus.
Yang wajib itu adalah hakikatnya mengikuti mereka salafus soleh. Anda kalau mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in, tabi'in, mengikuti salafus soleh, walaupun Anda tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu istilah salafi itu, Anda adalah salafi. Ya? Jadi tidak mesti harus pakai mengaku-ngaku gitu. Sama orang yang mengaku salafi, sama yang mengaku muslim juga. Karena muslim itu wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Ahlussunnah wal jamaah wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Salafi wajib mengikuti Rasulullah, wajib mengikuti sahabat. Jadi silakan pakai muslim, pakai salafi, Ahlussunnah wal jamaah sama. Silakan. Allahu a'lam. Hah? Apa? Khalaf itu orang-orang yang datang belakangan. Khalaf, ya, orang yang datang belakangan. Nah, kita ini khalaf ini. Di dalam Al-Qur'an dipakai istilah itu. Generasi yang datang belakangan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'as salawat wattaba'us syahawat. Maka datang setelah mereka khalaf, generasi. Ya, generasi belakang setelah mereka yang meninggalkan salat dan mengikuti syahwat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat tersebut.